Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية. إخواني Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kembali kita memuji Allah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Kemudian nikmat kesempatan serta nikmat hidayah di atas dinul Islam, dan hidayah di atas keimanan dan di atas petunjuk dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin, azani Allah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan fizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hadis yang terakhir yang berkaitan dengan pembahasan tauhid. Kemudian pada pembahasan kali ini, pada malam hari ini, kita masuk bab yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, babu fadli tauhidi wa ma yukaffaru minaz zunubi. Bab yang kedua ini adalah bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja dari dosa yang dihapus oleh tauhid tersebut. Jadi pada pembahasan ini adalah tentang keutamaan tauhid, dan keutamaan tauhid itu adalah yukaffiru dzunub, ya, menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Kemudian penulis matannya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 82. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu,
orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum, kemudian mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan perbuatan kezoliman. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka juga akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi orang-orang yang beriman, ini syarat yang pertama. Kemudian tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezoliman. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah keamanan dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir ketika membawakan ayat ini, di antaranya Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, ya, maka telah meriwayatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya tatkala turun ayat ini, maka para sahabat ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu?" Siapa gerangan di antara kami ini yang belum pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Jadi sahabat sangat takut, Pak. Sahabat sangat cemas ketika turun ayat ini, karena sahabat merasa pernah berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu kalau membaca Al-Quran betul-betul dibawa ke hati, betul-betul ditadaburi, tidak hanya lewat begitu saja, namun ada bekas pengaruhnya di hati mereka, sehingga mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul qala menjawab, al-amru laisa kama tazunnun. Permasalahannya zalim di sini bukan seperti yang kalian sangka, kata Rasulullah. Namun yang dimaksud dengan zalim di sini adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Inilah yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sehingga diartikan, dipahami ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Artinya mereka tidak berbuat syirik. Ini mereka itulah yang akan mendapatkan al-amnu, keamanan, dan mereka itu pula lah yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari sisi Allah. Dan ini juga menunjukkan ilmunya para sahabat, ketinggian ilmu mereka. Karena para sahabat setiap mendapati sesuatu yang tidak mereka pahami, maka mereka langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat dalam masalah agama nih, ya. Kita bukan berbicara dalam ruang lingkup dunia, bukan dalam masalah duniawi, namun dalam masalah agama ini semuanya sudah komplit di masa sahabat. Sahabat tidak pernah berbicara tentang Nur Muhammad. Datang pula orang-orang kemarin sore, ya, ada Nur Muhammad. Allah menciptakan alam semesta ini karena cahaya dari Nabi Muhammad. Para sahabat tunjukkan, ada satupun sahabat yang berbicara tentang itu? Enggak ada, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula seorang belakangan ini mengatakan seseorang itu bisa melihat Nabi Muhammad meskipun di alam nyata, meskipun sedang terjaga, dia mampu melihat Rasulullah. Ini dusta. Yang berbicara, ya, kata ulama hadis adalah dajjal. Ini dajjal itu secara bahasa artinya orang yang betul-betul pendusta. Bukan hanya pendusta 1-2 kali, namun kalau bahasa Minangnya panduto gadang, ya. Iya, sungguh-sungguh pendusta itu. Kalau ada orang yang mengatakan
mampu melihat Nabi setelah wafatnya Rasulullah. Karena para sahabat tidak pernah satu pun yang mengaku ketemu Nabi. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah wafat berapa tahun, Pak? Bertahun-tahun beliau menjanda radhiyallahu anha. Tidak pernah satu pun perkataan beliau mengatakan pernah bertemu Rasulullah. Begitu juga para sahabat beliau. Begitu juga Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, tidak ada satu pun yang ngaku-ngaku ketemu Nabi. Tidak seperti pendusta zaman sekarang ini. Ingin mengakui mereka lebih hebat daripada sahabat Nabi. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Itulah yang ditakutkan oleh Nabi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, innama akhafu alaikum a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian adalah orang-orang yang mengaku pandai beragama, alim ulama, namun menyesatkan manusia. Inilah ad-du'at, ya. Ad-du'atu ila abwabi jahannam. Penyeru dai-dai yang berpakaian Islam namun menyuruh kepada neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya akan ada nanti suatu kaum yang hidup setelahku, beriman dengan risalahku, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis, mengamalkan sunnahku. Falam yarauni, dan mereka tidak melihatku, kata Nabi, maka mereka akan mendapatkan pahala lebih besar daripada pahala kalian, wahai para sahabatku, dari sisi pengamalan sunnah Nabi SAW. Ini dari sudut ini. Maka ada suatu kaum yang lebih besar pahalanya dari sisi beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak melihatku, kata Rasulullah. Ini kita, ya, generasi setelah para sahabat, yang hidup setelah para sahabat, yang tidak beriman, yang beriman kepada Rasulullah namun tidak melihat Rasulullah SAW, namun mereka tetap beriman dan mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dari hadis ini jelas sekali bahwasanya Rasulullah mengatakan mereka tidak melihatku. Artinya kalau ada yang mengaku-ngaku melihat Rasulullah setelah Rasulullah wafat dalam keadaan terjaga kecuali mimpi. Kalau mimpi bisa ada kemungkinan, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku ketika mimpi, sungguh benar mimpinya tersebut, gitu. Penglihatannya itu benar, gitu. Nah, terkadang orang memahami hadis ini dengan pemahaman keliru. Dipahami barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku, ya, dalam keadaan terjaga. Ini sangat jauh sekali, ya. Karena dalam hadis ini memakai fi'il madhi, telah melihatku. Man ro'ani barang siapa yang melihatku dalam mimpi, kan telah melihatku maksudnya, Pak, ya. Faqad ro'ani, gitu. Ini fil madhi, ya, maka sungguh dia telah melihatku. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, maka sungguh benar. Namun dengan catatan, yang dia lihat ketika mimpi itu benar-benar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang mengaku-ngaku Rasul. Jadi bagaimana kita tahu, Pak, yang ngaku-ngaku Rasul dengan betul-betul Rasul yang dia lihat ketika mimpi? Apabila yang dia lihat dalam mimpi itu betul-betul sosok yang sesuai dengan hadis Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu Bapak wajib membaca buku yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Syama'ilul Muhammadiyah, buku yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi yang menjelaskan tentang bentuk fisiknya Rasul SAW. Ada terjemahannya juga, gitu, Pak. Jadi bagaimana bentuk fisiknya Nabi, rambutnya Nabi gimana, kulit, warna kulit Nabi seperti apa, mata Nabi, alis mata Nabi seperti apa, jenggotnya Nabi bagaimana, berpakaian Nabi seperti apa,
Ini semua diterangkan dalam buku tersebut. Ya, beliau nukilkan dari hadis-hadis yang sahih insyaallah. Taib, kemudian berkata pensyarah kitab ini, qala syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Keterkaitan, korelasi antara bab ini terhadap pembahasan kitab tauhid. Jadi bab yang kita bahas ini bab tentang apa? Bab tentang keutamaan tauhid. Dan di antara keutamaan tauhid itu adalah tauhid itu menghapusi dosa yang pernah dilakukan oleh pelakunya. Ini luar biasa tauhid ya. Lamma bayyana fil babil awwali wujub at-tauhid wa ma'nahu, tatkala penulis telah menjelaskan pada bab yang pertama tentang kewajiban bertauhid dan makna tauhid tersebut, bayyana fi hadzal bab, kemudian penulis menjelaskan pada bab ini fadlat tauhid wa atharahul hamidata. Dan pada bab ini tauhid penulis menjelaskan ya tentang keutamaan tauhid dan pengaruh-pengaruhnya yang mulia ya, yang terpuji. Jadi ya pada bab yang pertama penulis menjelaskan tentang kewajiban bertauhid dan makna tauhid ya secara istilah. Kemudian pada bab ini penulis menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan pengaruh-pengaruhnya yang terpuji. Wa nataijahul jamilatal lati minha takfiruz zunubi, dan buah yang indah dari tauhid tersebut diantaranya adalah penghapusan dosa, peleburan dosa. Itu ya diantara nataij ya, diantara nilai buah daripada tauhid itu adalah takfiruz zunub ya, pengampunan, penghapusan dosa seseorang. Li ajlil hassi alaihi wat targhibi fihi. Dan inilah diantara bentuk supaya penulis ini ya memotivasi ya orang untuk mempelajari, mengamalkan tauhid, dan menganjurkan ya orang untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya beliau menuliskan di sini keutamaan tauhid, dan diantara keutamaannya itu adalah takfiruz dzunub ya, bahwasanya tauhid tersebut mampu menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Kemudian dengan bab inilah ya penulis memberikan motivasi kepada seseorang untuk senantiasa mempelajari tauhid, mengamalkannya, serta mendakwahkan tauhid tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, keutamaan tauhid ini tidak beliau ambil dari logika beliau, tidak pula dari perasaan, namun ini berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis dari Al-Quran dan hadis ya yang beliau tuliskan dalam kitab ini. Dan diantara dalilnya tadi adalah surah Al-An'am ayat 72 ini. Orang yang tidak mencampur keimanannya dengan syirik, karena kezaliman itu adalah syirik ya, mereka akan aman di dunia ya, aman dari dosa, aman dari perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Maka sekarang aneh hadirnya dimiliki oleh Allah ya, ada orang mempertanyakan kalau seandainya kita mengatakan sekarang, misalkan kita mengatakan bahwasanya kesyirikan itu adalah penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada orang yang mengatakan sekarang, di mana kamu tahu? Kamu wakilnya Tuhan. Nauzubillah. Seolah mereka tidak mempercayai Al-Qur'an. Al-Quran mengatakan bahwasanya penyebab daripada kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia.
Ya karena perbuatan kezoliman yang dilakukan oleh manusia, dan perbuatan yang sangat amat zalim itu adalah perbuatan syirik. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit itu runtuh. Ya, wa takhirul jibalu hadda, dan hampir saja gunung-gunung itu ya runtuh, langit terbelah runtuh, kemudian gunung juga runtuh. Anda aulir rahmani walada. Ini dalam surah Maryam ya. Ketika mereka mengatakan, ketika mereka menganggap bahwasanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Jadi kalau orang yang mengatakan Allah memiliki anak ya, ucapan tersebut hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, hampir saja langit-langit yang 7 lapis itu pecah. Ya, gunung hancur, meletus gunung, jelasin. Sebabnya apa? Perbuatan syirik. Dan di antara perbuatan syirik itu jenisnya banyak ya. Di antara jenis syirik itu adalah orang yang meyakini Allah punya anak. Nah, dan juga di antara perbuatan syirik banyak berkorban kepada selain Allah, meminta berdoa kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk kecuali Allah saja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilindungi hadirin. Ya. Ini dikatakan hanyalah budaya orang kafir Quraisy ketika menyembah patung-patung mereka, ini sudah membudaya juga. Ya. Jadi jangan dipertahankan budaya yang mengandung kesyirikan, jangan dipertahankan. Ya, karena budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Itu namanya budaya, hasil ciptaan pekerjaan manusia itu budaya. Jadi budaya yang mengandung kemaksiatan, budaya yang mengandung kesyirikan, inilah yang ditolak oleh Islam. Itulah fungsi Allah menurunkan para nabi dan rasul, untuk meluruskan budaya-budaya yang seperti ini. Karena ada juga orang sekarang nggak boleh kita ganggu gugat budaya tersebut ya. Ini merusak NKRI. Sebenarnya kesyirikan itulah yang merusak NKRI. Kenapa kita sekarang banyak sekali musibah yang antaranya kesyirikan tersebut? Kenapa kita sekarang misalkan dipimpin oleh pemimpin dalam tanda kutip yang kita anggap zalim? Itu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada suatu kaum pemimpin zalim ketika mereka berbuat syirik kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pemimpin yang zalim tatkala penduduknya juga berbuat zalim. Ini, maka jangan salahkan pemimpin ya. Jangan salahkan penguasa, namun kitalah yang harus introspeksi gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan hukum Allah, maka kita dulu menegakkan hukum Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Baru nanti hukum itu akan tegak di negara kita. Namun kita saja berbuat syirik ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan kekuasaan bagi kita, kekhalifahan bagi kita, keamanan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sering kami sampaikan dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi ini, pemimpin. Wala yumakkinanna lahum dinahum tadallahum. Kemudian Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yumakkinanna lahum
dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah akan mengubah keadaan mereka yang tadinya dalam keadaan takut, tidak aman, Allah ubah menjadi keadaan yang aman. Namun syaratnya kata Allah, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Mereka hanya beribadah kepadaku, menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah dalam peribadahan, wala yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ini barulah Allah akan memberikan istikhlaf. Allah akan memberikan, menggantikan kepemimpinan, kekuasaan Allah berikan, tamkin juga Allah berikan, pengokohan di atas agama ini. Barulah agama Islam ini Allah tolong gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini bab babu fadlit tauhid. Jadi beliau bahas apa itu bab. Secara bahasa huwa lughatan, bab itu kalau ditinjau dari segi bahasa, al madkhalu, tempat masuk, pintu masuk itu namanya bab. Sehingga bab itu kan pintu gitu ya, kalau secara bahasa. Namun bab dalam kitab ini akan dibahas secara istilah. Wastilahan, dan secara istilah bab itu adalah ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Bab secara istilah adalah suatu nama untuk sejumlah pembahasan-pembahasan dari ilmu. Bab tentang tauhid, babut tauhid ini sejumlah pembahasan tentang tauhid. Tahtahu, di bawah bab itu ini dikerucut lagi. Biasanya di bawah bab itu ada fusulun, fasal-fasal. Contohnya kalau dalam fikih misalnya dalam kitab Al-Muyassar itu kan itu sistematik tersusun rapi. Misalnya babul wudu, bab tentang wudu. Wa fihi dan di dalam wudu itu ada beberapa fasal, dan di bawah fasal itu wa fihi iddatu masail. Di dalam pasal itu ada beberapa permasalahan misalkan. Itu. Jadi bab biasanya setelah bab itu di bawahnya penjelasan bab itu ada fasal-fasalnya gitu kan. Kemudian di bawah fasal itu ada masail, permasalahannya ghaliban secara umum. Secara umum seperti itu biasanya di kitab-kitab ilmiah. Jadi bab secara bahasa ini tempat masuk, atau kalau kita artikan dalam bahasa kita pintu gitu ya. Dan secara istilah bab dalam pembahasan ilmiah ini bukan pintu Pak bukan pintu rumah kita, bukan. Bab itu adalah suatu nama yang menjelaskan sejumlah permasalahan dari ilmu. Kemudian di bawah bab itu biasanya ada faslun, fasal tentang ini, tentang itu Kemudian di bawah fasal itu ada masail, permasalahan ini secara umum. Babu fadli tauhidi wa ma yukaffaru. Ini kita baca majhul yukaffaru yang dan apa saja yang dihapuskan. Ini bisa juga kita baca di fi'il ma'lum wa ma yukaffiru, dan apa saja yang dihapus oleh tauhid tersebut. Ini bisa juga gitu Pak. Yukaffaru atau yukaffiru, ini masdarnya adalah takfir At-takfiru fil lughati, takfir secara bahasa ini diambil dari kata dasarnya kafaro. Pelakunya namanya kafir, itu isim fa'il subjeknya gitu. Secara bahasa kafaro itu takfir itu adalah as-sitru wa taghtiyatu, melindungi dan menutup. Melindungi, mensitir itu kan menghalangi gitu dan menutup. Makanya dalam bahasa Inggris ini namanya cover jadi yang menutup buku ini namanya cover. Ini juga diambil dari bahasa Arab nih dari kafaro ini artinya yang menutupi buku ini cover buku gitu. Ini secara bahasa artinya itu. Nah, wa syar'an, dan secara syariat
takfir. Nah, takfir di sini mengampuni, pengampunan dosa, bukan pengkafiran, Pak ya. Ini lihat konteksnya. Ya. Kalau mengkafirkan seseorang yang keluar dari Islam, murtad ya, itu takfir ya. Kalau disandarkan kepada dosa, ya, dimudhafkan atau disandarkan kepada dosa, ini takfir di sini artinya yang menghapus dosa. Artinya dosa seseorang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dosa seorang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diganti dengan ampunan Allah. Itu maksudnya. Wa syar'an, dan secara syariat yang dimaksud dengan takfiruz dzunub mahudz dzambi, ya, menghilangkan dosa atau menghapuskan dosa, sama. Hatta yasira bi manzilatil ma'dumi, sehingga pelakunya itu berada dalam keadaan atau dalam kedudukan tidak berdosa sama sekali. Ma'dum itu artinya kosong dari dosa, nggak ada dosanya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan takfiruz dzunub ya. Takfir secara syariat. Naam. Wa ma yukaffiru minaz dzunubi min az-dzunubi. Min di sini bayaniyatun. Min ini banyak artinya dalam bahasa Arab. Ada lil ibtidaiyah. Lil ibtida ya, ia bermakna permulaan. Ada juga maknanya litab'iyah, maknanya itu min sebagai bentuk sebahagian yang menunjukkan makna sebahagian, bukan keseluruhan gitu. Ya, ada juga min yang bermakna bayaniyah, penjelasan. Dan min di sini bukan bermakna litab'id, sebahagian, tidak. Karena kalau sebahagian artinya bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang dihapusi sebagian dosa daripada tauhid. Masa sebagian dosa enggak? Tauhid ini mampu menghapus seluruh dosa, kecuali dosa syirik. Nah, karena orang yang berbuat syirik tidak bisa dikatakan bertauhid gitu ya. Orang dikatakan bertauhid ketika dia tidak berbuat syirik, ya, seperti itu. Jadi min di sini kata beliau bayaniyah, penjelasan, minaz dzunubi, dari perbuatan dosa. Ya, jadi di sini penulis menjelaskan bahwasanya tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Kemudian alif lam, ya, alif lam di sini az-dzunub ya, itu adalah alif lam al-istighraqiyah yang memberikan makna umum, artinya seluruh dosa kecuali dosa-dosa pembatal keislaman, Pak ya. Kalau dosa-dosa pembatalan keislaman itu setara atau sama dengan kekufuran dan kesyirikan, itu nggak bisa. Artinya selain dosa-dosa pembatal keislaman ini bisa diampuni oleh tauhid yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Wa zunubu, dan zunub, nah ini bahasa Arab zunubun, jam'u dzambin, ini bentuk jamak. Jamak itu lebih dari dua kalau dalam bahasa Arab. Ya Pak ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada fiil, ada isim mufrad, ada kata benda yang tunggal, itu mufrad namanya. Kemudian ada kata benda yang double ya, yang dua, namanya musanna. Nah, lebih dari dua baru jamak. Kalau dalam bahasa Inggris kan cuma dua aja, singular dengan plural ya, tunggal dengan jamak. Dalam bahasa Indonesia juga tunggal dan jamak. Kalau dalam bahasa Arab tiga ya Pak ya, tunggal, double, baru lebih dari dua, itu yang jamak itu. Jadi yang dikatakan jamak itu lebih dari dua. Wa dzunubu, dzunub itu, kata dzunub itu adalah bentuk jamak dari zambin, zambun ya. Nah, zambun itu artinya satu dosa. Kalau dzunub banyak dosa. Kemudian yang dimaksud dengan dosa itu kata beliau adalah wahwa ma taqbahu aqibatuhu, yang jelek akhirnya, yang jelek akibatnya, itu dosa ya. Ya, dosa itu jelek ya, akibatnya apa ya? Akhir dari dosa itu jelek. Ya, akhir dari dosa itu adalah neraka. Apa Pak? Neraka, kesesatan gitu. Ya.
Jadi semua dosa itu akhirnya pasti jelek kecuali pelakunya bertobat. Kalau pelakunya bertobat, maka Allah ganti dosa-dosanya itu menjadi kebaikan. Ini luar biasa keutamaan tobat. Ya. Ini bisa Bapak baca dalam ayat-ayat terakhir dari surah Al-Furqan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga illa man taba wa amana wa amila sholihat ya. Kecuali orang yang bertobat dan beramal soleh ya gitu. Dia tobat, beramal soleh, faulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa yang mereka lakukan dengan kebaikan. Namun syaratnya ya orang bertobat dan beramal soleh. Kalau orang bertobat ya tentu tobat yang diterima oleh Allah. Tobat nasuha, tobat yang memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat. Ya bukan taubat sambal ya, atau bukan taubatan. Namun taubat yang betul-betul nasuha, yang benar serius, yang memenuhi persyaratan taubat. Yang pertama pelakunya ikhlas. Jadi orang bertobat dia ikhlas gitu ya, memang dalam dirinya Pak, dari hatinya dia ingin bertobat. Kemudian yang kedua, dia bertekad benar-benar ingin meninggalkan dosa yang dilakukan, langsung dia tinggalkan. Dan dia bertekad, berazam untuk supaya tidak lagi mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia ganti dosa-dosanya itu dengan amal soleh. Ini ciri orang yang tobatnya benar Pak. Namun ada orang tobat dia dari suatu dosa, namun dia lakukan dosa yang lain. Nah, ini belum dikatakan orang yang tobat nasuha. Kalau orang yang tobat nasuha itu seluruh dosa yang dia ketahui, kecuali dia nggak ada ilmunya, nggak tahu dia emang. Ya. Kemudian kalau berhubungan dengan hak manusia, maka dia kembalikan berupa barang, harta, ya. Kalau berupa nama baik, ya, berupa kehormatan, maka dia minta dihalalkan. Kalau orangnya meninggal gimana Pak Ustadz ya? Kalau orangnya meninggal Pak, ya, Bapak doakan dia. Ya, Bapak sebut kebaikannya, ceritakan kebaikannya kepada orang lain, ya. Kemudian Bapak doakan dia. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah aku gibah ya Allah. Aku menyesal gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ya Pak ya. Karena enak ngomong ya, enak sekali ngotanya gitu ya. Kadang-kadang orang lain juga terbawa-bawa ya. Terkadang aib orang yang dijadikan bahan pembicaraan. Enak sekali Pak ya. Lebih enak daripada makan kue ya. Kalau ngomongin orang itu ya Pak, karena setan bermain di situ. Ya, kita dimotivasi hati kita ini oleh setan. Yuk ngomong lagi seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanu ya. Ini kita masuk kepada ayat itu ya. Beliau akan menjelaskan kepada kita ayat surah Al-An'am ayat 82 tadi. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Amanu adalah orang-orang yang telah beriman. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ini? Shadaqu biqulubihim, yaitu orang-orang yang jujur dengan hati-hati mereka. Artinya ketika mereka beriman betul-betul dalam hati mereka. Betul-betul keimanan itu bersumber dalam hati mereka, bukan ikut-ikutan gitu. Ya, atau bukan karena faktor lain. Karena ada juga orang itu faktor masuk Islamnya, wah di Islam nanti saya banyak dapat zakat ini pasti. Apalagi ya, teman muslim itu ada yang kaya nih ya. Lah saya jadi mu'alaf aja misalkan. Nah, ini harus dirubah niat seperti ini. Karena orang-orang yang beriman itu kata beliau adalah shadaqu biqulubihim. Betul-betul dia benarkan dengan hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, dan diucapkan dan mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Iman itu diucapkan Pak ya, bahkan didakwakan gitu. Jangan iman itu disimpan seperti Abu Thalib nanti ya, paman Nabi. Dalam hatinya beriman,
namun tidak diucapkan, tidak juga dikatakan orang yang beriman. Maka iman itu ada at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati, ya. Wal qaulu bil lisani, diucapkan gitu dengan lisan, dengan lidah. Wa amilu bi jawarihim, dan mereka mengamalkannya dengan anggota tubuh mereka, baru dikatakan beriman. Saya beriman ini Pak, ya, tapi dia tetap buat sesajen. Nah, ini ya, ini tidak beriman dengan anggota tubuh ini, ya. Ini sama dengan imannya orang kafir Quraisy. Mereka ketika dikatakan man khalaqas samawati wal ardh, ya kan, wa idza qila lahum wa idza sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, ini dalam Al-Qur'an ya, apabila engkau bertanya kepada kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, maka mereka akan menjawab, Allah katakan dalam Al-Quran, sayaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Percaya mereka kepada Allah? Naam, iya. Akan tetapi perbuatan mereka tidak menunjukkan keyakinan tersebut, ya. Namun mereka tetap menyembelih buat patung-patung mereka, meyakini roh-roh keramat, memintakan sesajen itu kan ini. Iya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu budaya Pak Ustadz, ya, budaya syirik, Pak. Ya, ada orang budayanya di barat itu telanjang. Apakah benar itu? Kan budaya juga telanjang itu. Ya, budaya maksiat. Nah, itu yang diluruskan. Nah, kalau pejabat kita mungkin budayanya korupsi, kan budaya juga korupsi itu. Kalau seandainya budaya jadi dalil, berarti korupsi benar dong, karena sudah membudaya kan itu. Budaya korupsi kan nggak benar, ya. Tidak sesuai dalam faktor agama, juga tidak sesuai dengan faktor sosial dan berperi kemanusiaan, ya. Karena memakan harta masyarakat, memakan harta orang yang apa namanya itu, yang tidak rela dimakan hartanya. Kan nggak ada masyarakat yang mau pajak mereka seharusnya penggunaannya untuk infrastruktur negara misalkan, digunakan untuk duitnya, ya. Kan kita kenal dulu kisahnya Tambunan, Pak. Luar biasa, saya ini kelas 3 katanya, masih ada di atas saya kelas kakap itu, ya, yang lebih gede gitu, Pak, ya, korupsinya gitu. Ini na'udzubillah, ini budaya juga, sudah membudaya korupsi itu. Tapi bisakah kita jadikan itu dalil, ya, untuk membenarkan korupsi karena sudah membudayakan? Enggak, Pak. Iya. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi budaya itu boleh-boleh saja selama tidak melanggar agama. Kalau budaya sudah melanggar agama, ini yang dikritik, diluruskan, dibenahi. Ya, Pak, ya. Nah, dibenahi tentu dengan cara yang baik. Kalau kita masih lemah, kita bukan orang yang memiliki otoritas, jangan pula ditendang seperti itu, ya. Kecuali kita Pak Jokowi, ya. Kalau Pak Jokowi yang nendang, ya pengaruhnya kan nggak sebesar itu, Pak, ya. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, sampai Isya aja, Bang, ya. Ya, mungkin kita cukupkan di sini dulu, ya, pembahasan kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menambahkan ilmu dan keimanan kita serta amalan kita, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.